Saya kadang-kadang merasa seperti dia anak tirikan gitu. Itu privilege loh, privilege. Saya banyak sekali contoh. Saya 3 kali kalah pilkada, masih hidup, saya tambah hebat. Saya dipecat dari sebuah jabatan yang Anda tahu semua, makin hebat saya. Saya punya mentality bertarung, saya selalu menjadi yang terbaik dimanapun saya sekolah. Saya harus, I have to be the best, I have to be the best, I have to be the best. Karena itu jawaban dari, karena saya hidupnya tidak punya privilege. Sekarang lagi banyak sekali dipakai kata privilege. Saya hidupnya nggak pakai privilege, lu pakai privilege. Ini saya akan cerita satu hal yang menarik ya tentang privilege. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi, jadi renungan kita sama-sama. Privilege itu kalau saya cek di kamus artinya keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang atau satu kelompok yang tidak dimiliki oleh orang atau kelompok yang lain. Misalnya orang atau anak yang lahir dari keluarga yang sangat kaya, yang bisa mengabulkan semua permintaan dia, atau bisa dia melakukan hal-hal yang harusnya dia dapat. Hak untuk sekolah, berpakaian bagus, makan enak, penuh dengan gizi, ya kemudian mau kemana aja bisa, itu namanya privilege ya. Sementara dihubungkan juga dengan anak-anak orang miskin, saya aja selalu mengatakan saya itu nggak punya privilege loh. Hidup saya nggak ada punya privilege, bapak saya miskin, keluarga saya miskin, ya itu barangkali Anda sering mendengarkan saya seperti itu. Tiba-tiba kemarin saya melihat postingan di medsos gitu tentang dari seorang anak yang kebetulan saya kenal, yang dia marah gitu ya kepada orang tuanya hanya karena satu yang simpel. Jadi anak ini sebenarnya udah mulai bekerja hebat gitu, udah mandiri, udah bisa menghidupkan dirinya sendiri. Nah satu hari waktu dia udah mulai indekos ya. Waktu dia pulang ke rumah, dia merasa bahwa dia ada dulu itu dari kecil ada tempat duduk ya, di mana dia selalu duduk situ dari kecil sampai dia udah dewasa, tertidur di situ, nonton TV di situ, baca-baca di situ, nyaman betul. Tiap kali dia pulang ke situlah dia duduk dan ibunya, ya mamanya, papanya, adik-adiknya, kakaknya sudah tahu betul. Nah, anak ini ya dia curhat semua tuh di medsosnya dia. Dia marah betul karena pada satu hari dia pulang ke rumah mamanya dan dia lihat ya ternyata sofa itu, kursi tempat duduk itu sudah hilang. Sudah nggak ada karena udah nggak tahu di mana, dikasihkan ke orang atau mungkin dijual ke tukang loak ya. Dan nggak pernah diduga dia marah gitu. Karena bagi dia itu dia merasakan sesuatu, aduh saya kayaknya sudah tidak dikendakin lagi untuk pulang ke rumah. Wow, saya bilang sih ini menarik nih ya. Jadi dia merasa bahwa papanya, mamanya, keluarganya, kakak, adiknya tidak lagi menghargai dia. Bahkan dia berasumsi nih bahwa dia sudah tidak diharapkan lagi pulang ya. Dia protes, kemudian dia pergi karena dengan perasaan ya, baper yang luar biasa. Dan untuk membuat ini lebih dramatis, papa dan mamanya sadar gitu ya. Sadar ya bahwa karena mungkin ya kita tahu bukan mungkin lah, papa mamanya sangat sayang dengan anaknya. Dia belikan lagi tuh sofa yang jenis yang sama, lebih bagus bahkan, tapi itu tidak menjawab. Hati anak ini demikian luka. Demikian ada unsur kemarahan juga dan saya panggil ya karena ini ada di medsos ya, saya panggil, ada apa dengan kamu? Ya setelah itu saya ajak ngomong ada apa? Iya, wah mulai lihat dia merentert, saya dengerin aja. Saya tuh kan jarang mendengar orang sampai habis. Dia merasa nggak dihargai, dia merasa sudah berbuat untuk membanggakan orang tua, ya dia kemudian dia komplain ya bahwa suatu hari dia dapat beasiswa untuk masuk ke 3 perguruan tinggi dan karena alasan biaya dia akhirnya juga mengambil yang justru yang paling bawah tuh, perguruan tinggi yang paling bawah dibandingkan dengan nomor 1 yang nomor 2. Dia merasa dia udah mengalah, dia merasa sudah sacrifice dan sebagainya. Wah banyak sekali yang dia merasa bahwa papanya, mamanya itu tidak mengistimewakan dia. Saya biarkan aja ya dan saya bilang kita bicara privilege ya. Kamu merasa bahwa kamu tidak punya privilege. Iya dia bilang. Karena dia merasa bahwa papa mamanya mungkin lebih mengistimewakan kakaknya atau adiknya. Dia tidak. Termasuk masalah sekolah. Yang dia pikir menentukan masa depan. Akhirnya saya tersenyum. I get it. Karena saya di poin yang sama. Ya pernah mengalami yang sama. Saya pernah marah dengan ayah saya.
Karena saya pikir ayah saya menganaktirikan saya. Saya simpan dulu cerita itu. Saya bilang, kamu boleh bilang kamu gak punya privilege, tapi itulah yang membuat menjadi sebuah privilege. Lihat kamu, ya, usia masih kepala dua, masih muda, baru lulus sekolah yang kamu bukan pilihan utamamu itu, ya. Dan yang kamu pikir mestinya kamu bisa mendapatkan sekolah lebih baik. Come on, ya, tidak berarti sekolah terbaik akan menghasilkan orang atau alumni yang terbaik. Tidak berarti sekolah yang tidak terbaik itu akan menghasilkan orang yang tidak terbaik juga. Tidak, tergantung orangnya. Kadang-kadang karena kita berasal dari sekolah yang biasa-biasa saja, kemudian kita punya semangat untuk membuktikan, saya tidak lebih buruk daripada alumni sekolah-sekolah terbaik. Begitu ya. Begitu juga ya, kalau kita merasa kok saya tidak diistimewakan, kakak saya atau adik saya lebih diistimewakan. Saya kadang-kadang merasa seperti dianaktirikan gitu. Itu privilege loh, privilege. Saya banyak sekali contoh. Dulu ada seorang tokoh, salah satu tokoh dalam pendirian bangsa Indonesia. Saya tidak menyebut namanya. Dia itu berontak. Karena dia merasa dia dianaktirikan oleh keluarganya karena fisiknya. Karena kakak-kakaknya ya itu lebih cantik, lebih ganteng dari dia. Dan dia seperti dianaktirikan. Itulah yang membuat dia marah dalam konotasi positif. Yang mau dia belajar dan ada self-motivated. Dia termotivasi sendiri untuk saya akan buktikan boleh saya yang paling buruk rupanya. Tetapi saya akan membuktikan sayalah orang yang paling membanggakan keluarga. Dan beliau berhasil. Ada satu keluarga punya 6 bersaudara yang saya paham betul. Ada satu dari 6 ini yang anak emas. Ya semua dikasih. Semua permintaan dikasih. Saudara yang lain minta, nggak dikasih sama papanya. Karena dia sayang betul. Bukankah dalam keluarga ada yang disebut dengan anak kesayangan dan kemudian ada anak yang quote-unquote tidak terlalu disayangi. Ya kayak fenomena angsa emas dan itik buruk rupa lah. Adalah. Tapi tidak saja pada satu contoh. Begitu bapaknya sudah meninggal, ya apa yang terjadi? Ya, yang kita lihat anak yang terlalu dimanjakan ini, yang semua permintaan dikabulkan, minta motor dikasih, minta mobil dikasih, minta duit dikasih. Ternyata anak ini malah pernah kecelakaan saking karena punya mobil, saking karena punya motor yang memerlukan biaya operasi yang banyak banget. Dan orang ini, ya laki-laki ini yang dulu sangat dimanjakan, mentalitinya sangat tidak bisa mandiri dan sangat tergantung orang. Sementara ada adiknya yang tidak terlalu diberikan privilege. Semua harus dilakukan sendiri, semua harus dicari sendiri, justru menjadi orang-orang yang sukses, ya dalam level ekonomi yang jauh lebih mapan, punya karir yang lebih bagus. Kenapa? Karena dari kecil terbiasa untuk berjuang. Saya balikin ke saya ya. Saya juga begitu. Saya 5 bersaudara, anak paling bungsu. Anak paling bungsu bukan berarti saya paling banyak, enggak. Saya yang disuruh-suruh. Saya quote-unquote suka dibully oleh kakak-kakak saya, dimarahin. Saya nyanyi dimarahin, saya ngomong dimarahin. Tukang disuruh kemana-mana, suruh beli kecap, suruh beli apapun gitu. Wah, saya dengan kakak saya Tantowi, dulu waktu kecil kami berantem terus karena fisik saya lebih kecil. Ya saya kalah gitu dan akhirnya saya bermain di luar rumah. Tantowi dalam rumah ya, dia nggak keluar-keluar. Saya bermain, saya bergaul, tapi Anda lihat hasilnya sekarang ya. Anda melihat saya punya mentality yang saya berani mengatakan saya adalah seorang yang lebih berani bertarung dibandingkan kakak-kakak saya. Bayangin, saya 3 kali kalah pilkada, masih hidup, saya tambah hebat. Saya dipecat dari sebuah jabatan yang Anda tahu semua, makin hebat saya. Saya punya mentality bertarung, saya selalu menjadi yang terbaik, dimanapun saya sekolah, saya harus, I have to be the best, karena itu jawaban karena saya hidupnya tidak punya privilege. Ya, jangan-jangan kita selalu mengatakan hidup saya tidak punya privilege itu justru privilege. No privilege is a privilege. Saya sering kan ditanya orang, Pak Helmi, Anda lulusan STAN, lulusan Miami, pernah ke MIT, sekolah yang mana yang membuat Anda sukses? Saya bilang the school of sorrow, sekolah penderitaan. Saya punya mental kayak gini, mental petarung. Ya,
umur segini gitu ya, yang sangat senior, saya masih berkarya, saya masih berjuang, saya masih ingin melakukan memberikan manfaat kepada banyak orang. Kenapa? Karena saya adalah seorang petarung. Saya bukan orang yang cengeng. Saya bisa bekerja 24 jam sehari. Ya, saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah berhutang. Ya, jadi itu mentality. Jadi menurut saya, kenapa saya punya demikian banyak unsur-unsur yang bisa membuat saya seperti sekarang ini. Orang mengatakan saya udah sukses, ya alhamdulillah lah. Sukses dalam level-level yang kita sepakatin bersama. Itu karena saya tidak punya privilege. Ya, jadi menurut saya sekarang terserahlah. Ya, apa definisi Anda tentang privilege? Berhentilah untuk mengatakan, wah hidup saya dulu susah banget, nggak ada privilege. Lu enak, sekolah lu bagus, ya kan? Saya untuk sekolah aja susah. Justru sekolah yang susah itu adalah sebuah privilege untuk menuju kunci sukses. Yuk, bisa yuk. Ya mari kita membalik-balikan anggapan selama ini. Jadikan kalau kita merasa kita kurang beruntung, kenapa kita tidak lebih baik dari tetangga saya, dari teman saya, dia punya mobil, ya. Saya kok naik oplet kayak dulu saya di Palembang, sekarang ya semuanya menjadi terbalik. Balik, tetap semangat, ya roda berputar. Hari ini ada saudara-saudaraku yang dalam keadaan susah, masih di bawah, dalam situasi suasana terus berjuang, teruslah berjuang. Insya Allah, ya. Apa orang sekarang tuh, proses tidak akan mengkhianatin hasil lah ya. Berproseslah. Saya menjadi begini karena saya melalui sebuah journey proses yang sangat panjang, yang sangat up and down. Ada air mata di situ, ada darah juga mungkin di situ ya. Saking pedihnya gitu. Ada kepedihan-kepedihan, ada kegagalan, but for sure banyak sekali juga pencapaian-pencapaiannya. Anda lihat dulu saya masuk Jakarta seperti gembel. Ya nggak punya apa-apa, hidup saya tergantung wesel yang sering terlambat itu dari ayah saya. Dan sekarang saya menjadi seperti ini, seperti Anda kenal. Artinya pencapaian saya, keberhasilan saya jauh lebih banyak daripada kegagalan saya. Yuk jangan mengeluh, bangkit, ya terus kejar mimpi-mimpi. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.